Terungkap, satu nama kecil yang seharusnya tumbuh jauh dari sorotan justru terseret ke pusat badai isu yang semakin hari semakin membesar. Satu keluarga yang dulu kerap dijadikan simbol keharmonisan kini dipertanyakan dari berbagai arah. Dan satu video call lama yang kembali diangkat lalu dibaca ulang dengan tafsir yang sama sekali berbeda. Jagat media sosial sedang panas. Isu perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya menjadi pemantik. Netizen mulai menelusuri masa lalu, mengumpulkan potongan-potongan lama, dan dari situlah nama Aura Kasih kembali disebut, disandingkan, bahkan dikaitkan secara emosional. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya soal video call atau potongan foto, melainkan ketika satu pertanyaan sensitif mulai beredar luas. Arkana itu sebenarnya anak siapa? Sebelum cerita ini semakin liar, pastikan kamu menonton sampai akhir. Semoga kamu yang menonton, dimanapun berada, selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebijaksanaan dalam menyikapi isu yang beredar. Sekarang kita masuk ke inti. Nama Arkana Aidan Misbah kembali ramai bukan tanpa sebab. Padahal secara resmi, Ridwan Kamil sudah lama menjelaskan bahwa Arkana adalah anak angkat, diadopsi secara sah bersama Atalia Praratya pada tahun 2020. Ia adalah anak yatim piatu korban pandemi yang kemudian diasuh dengan penuh tanggung jawab. Namun di mata netizen, fakta itu seolah mulai terkaburkan. Ada 3 hal utama yang membuat spekulasi itu terus hidup dan bahkan semakin kuat. Pertama, soal kemiripan wajah. Di media sosial, netizen ramai membandingkan foto Arkana dengan Aura Kasih. Sudut mata, bentuk wajah, hingga ekspresi tertentu dijadikan bahan analisis. Bagi sebagian netizen, kemiripan itu dianggap terlalu kebetulan. Padahal, kemiripan fisik bukanlah bukti apapun. Namun di era visual, persepsi seringkali terasa lebih kuat daripada data. Kedua, potongan-potongan foto dan video lama Ridwan Kamil dan Aura Kasih yang terus bermunculan di TikTok. Setiap hari, konten kreator mengunggah ulang momen lama, menyusunnya seolah menjadi satu cerita utuh. Dari video call, interaksi di acara, hingga cuplikan singkat yang diberi narasi dramatis. Kita ketemu Arka itu ada di rumah yatim. Kita temu Arka di rumah yatim. Pada waktu itu sebetulnya kita mau mengambil anak perempuan, tapi qadarullohnya Allah menggerakkan hati Kang Emil itu untuk mengambil anak laki-laki ini yang pada saat itu kita lagi mangkuk anak perempuan nih. Di bawah tuh lagi ongong-ongong gitu, lagi gitu-gitu kan. Terus lagi ngesot-ngesot gitu di bawah. Terus kemudian Kang Emil bilang, "Teteh itu aja," katanya. Saya loh, ini gimana gitu. Terus kata Emil, "Udah itu aja." Dari situ nggak pernah lepas untuk ngomongin anak itu. Jadi pada akhirnya, "Teteh, please yang itu aja. Aku udah mimpi, aku udah apa segala macam." Terus akhirnya ya udah kita ambil Arka. Nah, bagi ternyata penonton awam, rangkaian itu tampak nyata, seolah hubungan tersebut benar-benar pernah ada, hanya saja baru sekarang terbongkar. Ketiga, yang paling sering dibicarakan, kode-kode di media sosial. Beberapa unggahan Aura Kasih yang menyebut inisial R kembali diangkat, lalu disandingkan dengan kebiasaan Ridwan Kamil berpantun di media sosial, yang beberapa kali menyebut nama Aura Kasih secara terbuka. Bagi netizen, ini bukan lagi kebetulan, melainkan isyarat. Isyarat yang kemudian ditarik lebih jauh, hingga menyeret nama Arkana ke dalam dugaan yang sama sekali belum tentu benar. Inilah cara isu itu tumbuh, bukan dari satu bukti kuat, melainkan dari potongan kecil yang disusun berulang-ulang, diulang, diviralkan, diperkuat oleh komentar dan asumsi. Padahal jika kembali ke fakta, tidak ada satupun pernyataan resmi yang mendukung tudingan tersebut. Tidak ada dokumen, tidak ada kecocokan waktu, tidak ada klarifikasi yang mengarah ke sana. Namun publik sudah terlanjur bertanya, dan ketika pertanyaan sudah terlanjur dilempar ke ruang publik, jawabannya seringkali kalah cepat daripada rumor. Lalu, bagaimana sebenarnya posisi Ridwan Kamil dalam semua ini? Apa yang sudah dan belum ia jelaskan soal Arkana? Dan mengapa isu ini muncul justru di saat rumah tangganya sedang diuji? Di tengah semua spekulasi itu, satu hal yang sering luput dari perhatian publik adalah fakta yang sebenarnya sudah lama disampaikan, namun tenggelam oleh riuhnya asumsi. Ridwan Kamil tidak pernah menyembunyikan status Arkana. Sejak awal ia menyampaikan secara terbuka bahwa Arkana adalah anak angkat, diadopsi secara resmi bersama Atalia Praratya pada tahun 2020.
Ia adalah anak yatim piatu korban pandemi yang kemudian diasuh dengan penuh tanggung jawab. Namun di mata netizen, fakta itu seolah mulai terkaburkan. Ada 3 hal utama yang membuat spekulasi itu terus hidup dan bahkan semakin kuat. Pertama, soal kemiripan wajah. Di media sosial, netizen ramai membandingkan foto Arkana dengan Aura Kasih. Sudut mata, bentuk wajah, hingga ekspresi tertentu dijadikan bahan analisis. Bagi sebagian netizen, kemiripan itu dianggap terlalu kebetulan. Padahal kemiripan fisik bukanlah bukti apapun. Namun di era visual, persepsi seringkali terasa lebih kuat daripada data. Kedua, potongan-potongan foto dan video lama Ridwan Kamil dan Aura Kasih yang terus bermunculan di TikTok. Setiap hari, konten kreator mengunggah ulang momen lama, menyusunnya seolah menjadi satu cerita utuh. Dari video call, interaksi di acara, hingga cuplikan singkat yang diberi narasi dramatis. Bagi penonton awam, rangkaian itu tampak nyata, seolah hubungan tersebut benar-benar pernah ada, hanya saja baru sekarang terbongkar. Ketiga, yang paling sering dibicarakan, kode-kode di media sosial. Beberapa unggahan Aura Kasih yang menyebut inisial R kembali diangkat, lalu disandingkan dengan kebiasaan Ridwan Kamil berpantun di media sosial yang beberapa kali menyebut nama Aura Kasih secara terbuka. Bagi netizen, ini bukan lagi kebetulan, melainkan isyarat. Isyarat yang kemudian ditarik lebih jauh hingga menyeret nama Arkana ke dalam dugaan yang sama sekali belum tentu benar. Inilah cara isu itu tumbuh, bukan dari satu bukti kuat, melainkan dari potongan kecil yang disusun berulang-ulang. Diulang, diviralkan, diperkuat oleh komentar dan asumsi. Padahal jika kembali ke fakta, tidak ada satupun pernyataan resmi yang mendukung tudingan tersebut. Tidak ada dokumen, tidak ada kecocokan waktu, tidak ada klarifikasi yang mengarah ke sana. Namun publik sudah terlanjur bertanya, dan ketika pertanyaan sudah terlanjur dilempar ke ruang publik, jawabannya seringkali kalah cepat daripada rumor. Lalu, bagaimana sebenarnya posisi Ridwan Kamil dalam semua ini? Apa yang sudah dan belum ia jelaskan soal Arkana? Dan mengapa isu ini muncul justru di saat rumah tangganya sedang diuji? Di tengah semua spekulasi itu, satu hal yang sering luput dari perhatian publik adalah fakta yang sebenarnya sudah lama disampaikan, namun tenggelam oleh riuhnya asumsi. Ridwan Kamil tidak pernah menyembunyikan status Arkana. Sejak awal ia menyampaikan secara terbuka bahwa Arkana adalah anak angkat, diadopsi secara resmi bersama Atalia Praratya pada tahun 2020. Ia adalah anak yatim piatu korban pandemi yang kemudian diasuh dengan penuh tanggung jawab. Namun di mata netizen, fakta itu seolah mulai terkaburkan. Ketika kepercayaan mulai goyah akibat isu perceraian, semua yang ada di masa lalu kembali dicurigai. Termasuk interaksi yang dulu dianggap biasa, kini dibaca sebagai tanda tersembunyi. Video call yang dulu tidak dipermasalahkan, kini dianggap penuh kode. Pantun yang dulu menghibur, kini dicurigai sebagai isyarat. Dan hubungan profesional yang dulu tampak wajar, kini diseret ke ranah personal. Disinilah batas antara fakta dan persepsi menjadi kabur. Isu hubungan Ridwan Kamil dan Aura Kasih sejatinya tidak pernah dibuktikan secara nyata. Tidak ada pengakuan, tidak ada konfirmasi resmi, tidak ada bukti konkret yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun media sosial tidak bekerja dengan cara itu. Algoritma mencukai cerita yang menggugah emosi, dan emosi paling kuat adalah kekecewaan. Semoga dari kisah ini, kita bisa belajar untuk lebih berhati-hati dalam menilai, lebih bijak dalam berbagi, dan lebih manusiawi dalam menyikapi kehidupan orang lain. Karena di balik setiap berita viral, ada manusia nyata yang merasakan dampaknya. Dan kadang yang paling terluka, justru mereka yang paling tidak bersalah. Jika menurut kamu pembahasan ini penting, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe Twins Trending.